Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabarnya kalian? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat dalam menuntut ilmu. Berjumpa kembali bersama Bapak di Sentra Imtak. Nah, tidak terasa ya teman-teman, kemarin kita masih belajar di kelas 1 dan saat ini teman-teman sudah berada di kelas 2. Ya, meskipun kita belajarnya masih secara daring karena keadaan kita belum memungkinkan untuk bertatap muka secara langsung. Namun hal itu tidak mengurangi kemampuan atau keinginan kita untuk menuntut ilmu. Semoga teman-teman tetap bersemangat dan dimudahkan dalam menerima mempelajari ilmu yang Bapak sampaikan. Hari ini tema kita adalah tentang diriku atau tentang bagaimana mengenal diri sendiri. Nah, berkaitan dengan ini Bapak membahas tentang diriku dalam keluarga. Ini artinya bagaimana teman-teman sekalian menempatkan diri sebagai anggota keluarga. Berkaitan dengan ini di keluarga, ya, kita adalah anak dari orang tua kita. Nah, ini adalah aku dan orang tuaku. Ya, berkaitan tentang orang tua, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran bagaimana kita berhubungan atau berinteraksi dengan orang tua. Bagaimana seharusnya kita berinteraksi dengan orang tua, yakni di dalam Quran surah Al-Isra ayat 23 sampai dengan 24. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam memelihara kamu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepadanya perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Nah, bagaimana sih cara kita berbakti kepada kedua orang tua, ya? Atau bagaimana kita berinteraksi kepada kedua orang tua agar kita menjadi anak yang berbakti? Yang pertama adalah tidak meninggikan suara dan berkata kasar saat berbicara kepada orang tua. Jadi kalau kita berbicara kepada orang tua, usahakan dengan pilihan kata yang terbaik, dengan lemah lembut, jangan berteriak-teriak. Kalau meminta sesuatu, memohon sesuatu, mintalah dengan cara yang baik. Yang kedua, selalu meminta ridho pada setiap urusan. Jadi kalau kita ingin berbuat sesuatu, mintalah petunjuk dari orang tua, minta izin kepada orang tua. Mau bermain pun kita harus izin orang tua. Supaya kenapa? Supaya apa yang kita kerjakan itu menjadi kebaikan. Karena ridho Allah itu terletak pada ridho kedua orang tua. Jadi kalau orang tua kita murka, maka Allah juga murka. Supaya Allah tidak murka kepada kita, maka kita harus
meminta ridho dari orang tua. Yang selanjutnya adalah mengutamakan orang tua untuk urusan dunia. Nah, ini adalah kalau kita dimintai tolong sama orang tua kita dan ada orang lain meminta tolong, maka yang harus didulukan adalah orang tua kita ya, karena itulah anjuran yang diperintahkan oleh Rasulullah. Siapa yang paling berhak ditolong? Yang pertama adalah ibumu, kedua ibumu, ketiga ibumu, kemudian selanjutnya adalah bapakmu. Nah, artinya orang tua kita ini adalah yang diutamakan untuk ditolong. Berikutnya adalah mengikuti saran dan keinginan orang tua. Ini adalah karena orang tua kita lebih dahulu hidup, dia yang melahirkan, tentu dia berharap anak-anaknya itu menjadi anak yang soleh, anak yang berbakti, anak yang sukses. Maka itu akan diberikan saran-saran, tentu saran-sarannya ini adalah saran-saran yang terbaik. Selanjutnya adalah menjaga nama baik orang tua. Jadi kita di dalam kehidupan ini diusahakan jangan sampai merusak, berbuat yang tercela sehingga nama orang tua kita juga ikut tercela karena perbuatan kita. Nah, inilah beberapa cara dalam berinteraksi kepada orang tua, cara berbakti kita kepada orang tua. Semoga teman-teman bisa memahami apa yang Bapak sampaikan hari ini. Selanjutnya kita akan belajar bahasa Arab ya. Seperti biasa, di sini adalah pengantar saja ya teman-teman. Bapak menyampaikan tentang kosakata bahasa Arab. Yang pertama, abiyadun artinya putih. Abiyadun artinya putih. Abiyadun putih. Kedua, ahmar artinya merah. Al-ahmaru merah. Al-ahmaru merah. Al-ahmaru merah. Akhdoru artinya hijau. Akhdoru hijau. Akhdoru hijau. Akhdoru hijau. Asfaru artinya kuning. Asfaru kuning. Asfaru kuning. Az-zarqa'u artinya biru. Az-zarqa'u biru. Az-zarqa'u biru. Selanjutnya aswadun artinya hitam. Aswadun hitam. Nah, teman-teman, inilah kosakata bahasa Arab kita. Silahkan teman-teman membaca dan mengingat apa yang menjadi kosakata kita hari ini. Ya, hari ini kita belajar tentang warna. Baik teman-teman, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Terima kasih sudah menyimak dengan baik. Semoga teman-teman mendapatkan hikmah dari apa yang Bapak sampaikan. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.